Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadat minggu hari ini adalah juga ibadat syukur 68 tahun GKI Tegal. Yang kedua, berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Tegal melalui rapat pleno online pada tanggal 25 Juli 2020, maka kegiatan-kegiatan Majelis Jemaat, Bidang dan Komisi di bulan Agustus 2020 masih akan diadakan secara daring atau online. Warta lisan ketiga, kami menginformasikan bahwa selama bulan Agustus 2020, Majelis Jemaat masih akan mempersiapkan sarana-prasarana yang diperlukan serta mengadakan simulasi ibadat onsite di gedung gereja dengan tatanan atau aturan baru. Diharapkan kita dapat segera kembali beribadat dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19. Yang keempat, ibadat onsite fase pertama akan dilaksanakan dengan pembatasan kelompok usia sehingga ada umat yang masih akan mengikuti ibadat di rumah masing-masing melalui live streaming atau penyiaran langsung sesuai jam ibadat di gedung gereja. Untuk itu, peralatan-peralatan pendukungnya akan lebih disiapkan. Lalu yang kelima, kegiatan wilayah 1-4 berupa pendalaman iman dengan tema menyatukan perbedaan, bisakah? Dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan akan dilakukan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 19 secara virtual melalui aplikasi Zoom. Meeting ID dan password akan di-share melalui WhatsApp GKI Tegal. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Selamat memasuki ibadat. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui ibadat online hari ini, kita rayakan 68 tahun Jemaat GKI Tegal. Jemaat GKI Tegal oleh kemurahan Tuhan telah didewasakan pada tanggal 12 Agustus 1952. Hanya oleh penyertaan dan pertolongan Tuhan, sampai hari ini GKI Tegal dapat melayani dan ikut mewujudkan kehadiran kerajaan Allah bersama gereja-gereja lain di Tegal dan sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita memulai kebaktian ini dengan memuji Allah yang hikmat dan kasih-Nya sangat besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, sungguh berbahagia kita hari ini dapat merayakan 68 tahun GKI Tegal. Sekalipun kita merayakannya dari rumah atau tempat kita masing-masing. Tema kebaktian kita pada hari ini adalah memelihara kerukunan. Kerukunan dalam gereja sangat penting sebagai wujud kehadiran kerajaan Allah di bumi ini, yaitu di bumi yang penuh dengan kebencian, pertikaian, peperangan, penindasan yang menyengsarakan. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat ini diambil dari Yohanes 17 ayat 21. Saudara-saudara, marilah kita dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Allah Bapa, sumber kasih, yang kasih-Nya sempurna. Tuhan menghendaki kami hidup saling mengasihi, hidup rukun dan damai, rukun dalam keluarga, rukun dengan tetangga, rukun dengan saudara seiman, dan rukun dengan sesama. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum hidup mengasihi sesama seperti yang Tuhan inginkan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami masih menaruh kemarahan, dendam, dan kebencian kepada seseorang atau kelompok orang tertentu. Ampuni kami Tuhan, jika kami telah melakukan perbuatan atau perkataan yang merugikan atau menyakiti sesama kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih egois, tidak menaruh perhatian atau melakukan perbuatan kasih kepada sesama kami. Ampuni kami, kalau kerelaan kami berkorban masih sangat kurang. Ya Tuhan, kami ingin mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan perintahkan.
tolonglah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan diambil dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 yang mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Damai besertamu. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sukacita yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Sebab Tuhan sudah memperbarui hidup kami. Ya Tuhan, kami ingin mewujudkan kehidupan baru kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan menolong kami, mengobarkan hati kami untuk hidup makin berkenan kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan hari ini diambil dari surat Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan 7. Diambil dari surat Roma pasal 15 ayat pertama sampai dengan 7. Yang berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara
kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah saudara-saudara bacaan kita hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema kebaktian kita hari ini adalah memelihara kerukunan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, Raja Gereja, Kepala Gereja. Hari ini kita dapat merayakan 68 tahun GKI Tegal. Tepatnya saudara-saudara, harusnya kita rayakan pada hari Rabu yang lalu tanggal 12 Agustus 2020. Sebab GKI Tegal itu didewasakan pada tanggal 12 Agustus 1952. Saudara-saudara, tanggal yang bersejarah dari GKI Tegal ini telah dipakai untuk peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah PAUD dan TK Elkana pada hari Rabu yang lalu, yaitu di Jalan Kapten Ismail Tegal di depan SLP Putra Wacana. Saudara-saudara, ini adalah pelayanan GKI Tegal dalam bidang pendidikan untuk mempersiapkan anak bangsa sejak dini mengenal Tuhan dan mencintai negara dan bangsa kita. Saudara-saudara, dengan berbagai macam pertimbangan, sekalipun masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, pembangunan tetap dilaksanakan. Maka kita berharap dengan pertolongan dan berkat Tuhan, pada saatnya nanti bangunan itu dapat berdiri dan kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, majelis jemaat dan panitia sangat berharap dukungan dari saudara-saudara sekalian, baik dalam doa, dalam tenaga, maupun dalam bentuk dana untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Saudara-saudara, sudah banyak peristiwa yang dialami oleh jemaat GKI Tegal selama perjalanan 68 tahun. Ada masa-masa yang sulit, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, bahkan kita menangis pada waktu itu. Termasuk saudara-saudara ketika kebakaran gedung gereja tanggal 13 Oktober 2010, sudah hampir 10 tahun itu terjadi. Tetapi saudara-saudara, juga kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan membanggakan, termasuk pembangunan kembali gedung gereja ini menjadi lebih megah, lebih luas, lebih indah. Saudara-saudara, perkembangan jemaat juga di Pemalang didewasakan. Demikian pula di pos jemaat Selawi dibuka pos baru. Dan pelayanan-pelayanan lain yang boleh dilakukan oleh jemaat GKI Tegal. Bahkan di masa COVID-19 ini pun dilakukan pelayanan kasih beberapa kali. Saudara semua itu dapat terwujud karena berkat dan pertolongan Tuhan kepada kita, tetapi juga saudara-saudara karena ada kerjasama dan kerukunan di dalam jemaat GKI Tegal. Oleh karena itu saudara-saudara, tema kebaktian hari ini yang dipilih adalah memelihara kerukunan. Rukun itu saudara-saudara indah. Rukun itu saudara-saudara menyenangkan. Rukun itu memberikan rasa damai. Dan kerukunan itu juga memberikan semangat untuk
melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengan kerukunan pekerjaan itu pasti akan berhasil karena Tuhan memberkati keluarga yang rukun. Tuhan memberkati jemaat yang rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan apa saudara-saudara? Mazmur 133 dikatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam doanya kepada Bapa juga memohon supaya orang-orang percaya yang sudah ada dan yang akan ada kemudian karena pemberitaan firman Tuhan atau karena pemberitaan Injil, mereka itu menjadi satu. Menjadi satu seperti kesatuan Allah Bapa dengan Tuhan Yesus, kesatuan yang sempurna itu. Supaya gereja itu dapat memberikan kesaksian kepada dunia ini, supaya dunia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang diutus oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, demikian pula dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat memperhatikan terhadap kerukunan jemaat. Terutama saudara-saudara di Korintus dan Roma yang mulai ada tanda-tanda akan terjadi perpecahan. Sebab saudara-saudara, kerukunan jemaat itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap kesaksian dan pelayanan gereja. Saudara-saudara, gereja yang tidak rukun pasti citranya buruk. Begitu pula saudara-saudara, kinerjanya atau pelayanannya pasti buruk. Sebab apa saudara-saudara? Mereka hanya sibuk mengurusi yang dipertengkarkan. Dan apa yang dipertengkarkan saudara-saudara? Bisa itu masalah ajaran, bisa itu masalah kedudukan atau kuasa di dalam gereja, siapa yang akan duduk sebagai pimpinan dan sebagainya. Demikian pula kadang-kadang saudara-saudara, mamon yang dipermasalahkan di dalam gereja. Oleh karena itu, ketika Rasul Paulus mendengar ada tanda-tanda perpecahan di dalam jemaat di Roma, segera Rasul Paulus mengirim surat. Begitu mendengar ada perbedaan pendapat di antara anggota jemaat, Rasul Paulus memberikan nasihat dan pendapatnya supaya mereka dapat hidup rukun kembali walaupun ada perbedaan. Saudara-saudara, apa toh sebenarnya yang menjadi masalah pokok jemaat pada waktu itu? Masalahnya mungkin bagi kita sepele, yaitu makanan yang haram dan halal. Juga ada masalah yang lain, yaitu tentang hari yang harus diperlakukan khusus dan yang mengatakan semua hari itu sama. Dalam hal ini saudara-saudara, ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Mereka setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, justru pendapat mereka berbeda. Kelompok yang pertama saudara-saudara, mereka berpendapat kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka kita itu bebas dari makanan-makanan yang dahulu dilarang oleh hukum Taurat. Demikian pula aturan hari-hari tertentu, itu sudah tidak berlaku lagi. Misalnya peraturan hari Sabat, di mana banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh mereka. Tuhan Yesus sudah membebaskan mereka. Dan mereka mengatakan, kami lah
sudah adalah orang-orang yang sudah tidak punya beban lagi, sudah dibebaskan. Nah, kelompok ini yang disebut kelompok yang kuat. Sedangkan kelompok yang kedua yang disebut kelompok yang lemah, diejek kelompok yang cuma makan sayur-sayuran, adalah kelompok yang berpendapat sekalipun kita sudah percaya pada Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita, kami harus tetap memenuhi larangan makanan-makanan tertentu dan memelihara hari-hari tertentu. Mereka tidak berani melepaskan tradisi-tradisi tersebut. Saudara-saudara, perbedaan pendapat itu sendiri adalah sesuatu yang wajar. Ya, di mana-mana selalu ada perbedaan pendapat. Ya, kita bisa menjumpainya di rumah, di dalam pergaulan, juga di dalam gereja. Apalagi saudara-saudara di dalam hal berpolitik, wah itu perbedaan pendapat luar biasa di sana. Tetapi saudara yang disayangkan pada waktu itu, perbedaan pendapat di Roma itu sudah mulai mengganggu kerukunan mereka. Karena mereka yang kuat mengejek, menghina yang lemah. Pemakan sayur, kamu itu kuno. Atau mereka mengatakan kamu itu orang yang konservatif, kamu itu legalistis. Sedangkan saudara-saudara, kelompok yang lemah yang disebut pemakan sayur tadi, mereka menghakimi kelompok yang pemakan segala. Kamu sudah melanggar hukum Tuhan, hukum nenek moyang kita. Kamu sudah sekuler, kamu cuma mengumbar nafsu duniawimu, najis dan seterusnya. Saudara-saudara, nah kalau seperti ini biasanya bukan hanya sekedar berbeda pendapat, tetapi saudara-saudara juga bisa mengganggu hubungan pribadi, mengganggu hubungan keluarga maupun kegiatan-kegiatan gerejawi. Kalau di dalam gereja, misalnya saudara-saudara, kelompok yang satu tidak mau mendukung pelayanan yang seharusnya dilakukan bersama, karena ada kelompok yang lain di situ, aku nggak mau lah, atau mogok, atau mereka lalu mengkelompok-kelompokkan sendiri, membuat diri sendiri masing-masing dengan kelompoknya. Saudara-saudara, kerjanya tiap kali cuma apa? Mencari-cari kesalahan, mencari-cari kejelekan pihak yang lain. Sehingga saudara-saudara tidak ada kenyamanan lagi, tidak ada kedamaian lagi, tidak ada kesukacitaan dalam kehidupan bersama untuk bersaksi dan melayani. Saudara-saudara, hal ini tentu akan sangat disayangkan kalau terjadi dan terus-menerus dibiarkan, akhirnya mungkin bisa pecah bahkan. Saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimanakah kerukunan di GKI Tegal? Apakah kerukunan di GKI Tegal ini masih terpelihara dengan baik? Bagaimana menurut saudara-saudara? Nampaknya sampai hari ini masih aman-aman saja. Mungkin saudara-saudara karena masih masa pandemi COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan itu sangat terbatas. Jarang bertemu tatap muka. Masing-masing mungkin sibuk dengan urusannya sendiri. Tetapi bukan berarti loh saudara-saudara, hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Tetap ada. Bahkan bisa terjadi kesalahpahaman karena komunikasi yang kurang bagus. Lewat HP itu kadang-kadang kurang bagus. Walaupun Zoom mungkin kurang bagus.
Yang lebih saya khawatirkan saudara-saudara, justru COVID-19 ini membuat kita mati suri. Kita menjadi takut dan tidak berbuat apa-apa untuk memelihara persekutuan dan memelihara iman anggota yang sepertinya malah mendapatkan makanan ekstra. Mestinya mendapatkan suplemen supaya tetap kuat dan sehat imannya. Saudara-saudara, semestinya gereja dalam situasi ini makin kreatif dan tetap dapat melayani pekerjaan Tuhan dalam kondisi dan situasi seperti ini. Saudara-saudara, yang jelas saat ini dan juga dalam waktu dekat ini ada dua pekerjaan Tuhan yang membutuhkan kerukunan dan kerjasama saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saudara-saudara, pembangunan gedung PAUD dan TK Elkanah. Yang kedua, saudara, yaitu pemanggilan pendeta atas diri Penatua Iwan Kurniawan yang prosesnya sedang berjalan. Ada dua pekerjaan Tuhan, dan pasti saudara-saudara, dalam pekerjaan Tuhan ini ada perbedaan pendapat. Tetapi bagaimana saudara-saudara supaya perbedaan pendapat tersebut tidak mengganggu kerukunan jemaat GKI Tegal? Marilah saudara-saudara kita pelihara kerukunan jemaat GKI Tegal dengan memahami dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara, surat Roma pasal 15 ayat pertama berkata apa? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi yang pertama saudara-saudara, yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Nah, caranya nanggung gimana? Ya ikut mikul supaya yang lemah itu bisa ya lebih ringan mereka. Saudara-saudara, apa toh yang disebut yang kuat? Di sini adalah kelompok tadi, kalau kita tahu dari firman Tuhan tadi, adalah kelompok orang-orang yang bebas makan segala sesuatu. Daripada dalam kehidupan sehari-hari biasanya kelompok yang disebut kuat itu adalah kelompok mayoritas, kelompok yang lebih besar. Nah, kelompok mayoritas ini yang harusnya ikut mengangkat beban kelompok yang lemah. Tapi apa yang sering terjadi saudara-saudara? Justru yang kuat itu sering bersikap arogan, bahkan membuli, mengejek yang lemah, bahkan sering malah memaksakan kehendaknya. Nah, di sini saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati agar kita yang kuat ikut menanggung beban yang lemah, yaitu dengan cara satu, menghargai pendapat yang lemah atau yang kelompok yang kecil, memberikan tempat kepadanya untuk tetap melakukan apa yang diyakininya sejauh tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Contohnya kalau zaman sekarang saudara-saudara, ketika makan bersama disediakan meja-meja di mana makanannya itu halal. Atau saudara-saudara, bahkan ada yang pokoknya semua yang disediakan makanan yang halal dalam pesta ini. Tidak ada makanan yang haram. Sehingga semua merasakan yang sama. Tidak jadi beban bagi mereka yang lemah. Yang kedua saudara-saudara, yaitu mencari kesenangan sesama kita. Seperti dikatakan dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Setiap orang di antara kita
harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Mencari kesenangan sesama kita. Saudara-saudara, maknanya di sini apa tuh? Hendaklah kita itu peduli terhadap saudara seiman kita. Sehingga kalau perlu kita rela berkorban untuk saudara seiman kita. Supaya dia bahagia, supaya dia senang, supaya dia hatinya bombong, orang Tegal mengatakan. Sehingga saudara-saudara, kita rela berkorban untuk saudara seiman kita. Di sini diberikan contoh, yaitu meneladan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia ada di sorga yang mulia, rela turun ke dunia yang berdosa, dunia yang kotor, bahkan yang menderita ini. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita dan untuk membangun gerejanya. Mungkin saudara-saudara contoh praktis. Kalau dalam hal makanan tadi, mereka yang bebas makan segala, rela berkorban, tidak makan di depan saudara-saudaranya yang berpantang. Demi untuk kesenangan mereka. Supaya mereka hatinya itu senang, gembira. Tidak terganggu dengan sikap kita. Saya kira ini sudah biasa kita lakukan pada masa puasa. Kita tidak sengaja minum es, atau mungkin yang masih merokok di depan orang yang berpuasa. Rela berkorban. Demikian pula seharusnya saudara-saudara dalam pergaulan kita sehari-hari. Hendaklah kita tetap memberikan perhatian kepada saudara-saudara yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Kalau dalam kesulitan, dalam sakit, kita akan menghibur mereka, menolong mereka, dan tidak mengucilkan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam ayat yang ke-7, khususnya 6 dan 7, Rasul Paulus berkata begini. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa memelihara kerukunan, yaitu menerima satu sama lain sebagai saudara. Sekalipun saudara-saudara ada banyak perbedaan, tetapi hanya ada satu yang mengikat kita. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menerima kita. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus menerima kita sebagai miliknya dengan segala kelemahan dan keburukan kita. Kita bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan Yesus mau menerima kita. Maka sudah seharusnya kita juga menerima satu sama lain sebagai saudara. Dan semua itu saudara-saudara kita lakukan supaya apa? Supaya dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Allah. Amin. Ajarilah kami ini saling
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Tuhan Raja Gereja, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga GKI Tegal dapat merayakan 68 tahun sejak didewasakan dan dapat ikut melayani pekerjaan Tuhan bersama dengan gereja-gereja lain di kota Tegal dan sekitarnya. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memelihara kerukunan di gereja kami ini. Tuhan, ada dua hal pekerjaan Tuhan yang membutuhkan kerjasama dan kerukunan jemaat Tuhan, yaitu pembangunan gedung PAUD atau TK Elkana dan proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Kami mohon ya Tuhan, tolong berikanlah hikmat bagi panitia dan bagi majelis jemaat serta seluruh anggota jemaat GKI Tegal agar dapat ikut menyelesaikan dua pekerjaan besar tersebut dengan baik. Ya Tuhan, sertai, berikanlah hikmat, berikanlah berkat Tuhan kepada Penatua Iwan Kurniawan dan keluarganya. Tuhan, kami juga bergembira mendengar bahwa vaksin COVID-19 sedang diuji coba pada tahap ketiga atau tahap yang terakhir. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga tidak lama lagi dapat digunakan untuk umum, sehingga mampu untuk melawan COVID-19. Ya Tuhan, lindungilah para dokter, para medis yang setiap hari melayani orang sakit termasuk COVID-19. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan untuk persiapan kebaktian live streaming GKI Tegal dan pada pelayanan-pelayanan lain yang dilakukan untuk memelihara iman anggota dan simpatisan. Tuhan, kami juga ingat saudara-saudara kami yang sakit, yang membutuhkan perawatan secara rutin, antara lain untuk Ibu Esther atau Ibu Pendeta almarhum Pendeta Emeritus Petrus Hadjo Pranoto di Semarang, Ibu Teorina Sinaga, Ibu Yeniwati, Ibu Pujian, dan mereka yang namanya kami juga bawakan dalam doa-doa pribadi kami, maupun mereka yang sedang ikut hadir dalam kebaktian online ini. Kami mohon ya Tuhan, belas kasihan Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon kesembuhan dari Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan hidup, baik itu masalah pekerjaan, masalah studi, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lain. Kami mohon penyertaan, hikmat, dan kekuatan dari Tuhan, sehingga boleh tetap setia pada Tuhan di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut. Ya Tuhan, demikianlah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demikianlah pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan, seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, dan yang lainnya, dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 0476 399 399. Saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR, Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS, untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Nas persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari saudara, kita memberikan persembahan dengan sukacita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari saudara dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan yang ladut kadang gersang. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat, mari kita membawa persembahan kita dalam doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sumber segala berkat dan rahmat, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan yang kami bawa kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau mau menerima persembahan kami ini, karena itu semua pemberiannya adalah daripadamu saja. Kami boleh menyadari Tuhan, betapa di dalam masa-masa sulit seperti masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan kepada kami, dan mencukupi apa yang kami butuhkan. Tuhan, itu semua adalah kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini
kami akan membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan itu. Berkatilah Tuhan persembahan ini, agar persembahan ini boleh berguna untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur kami ini. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dan menatang semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudara, marilah kita memelihara kerukunan yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk melayani dan memuliakan Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dan menatang semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiar. Dalam merayakan 68 tahun GKI Tegal ini, kita secara sederhana akan melakukannya pada pagi hari ini. Saat ini Penatua Yesaya Suharno selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Tegal akan menyampaikan kata sambutan. Dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Tegal yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak terasa dengan berjalannya waktu, GKI Tegal telah memasuki usianya yang ke-68, tepatnya pada tanggal 12 Agustus
2020 yang lalu. Suka duka, tawa dan tangis kadang mewarnai di sepanjang sejarah perjalanan Jemaat GKI Tegal. Tetapi kita semua juga menyaksikan dan merasakan betapa besar kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada Jemaat GKI Tegal sampai hari ini. Oleh karenanya, kita semua, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan dalam Jemaat Tuhan, kita sudah sepatutnya senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur kita wujudkan dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki untuk kita sebagai anak-anak-Nya lakukan. Seberapa besar ungkapan syukur kita kepada Tuhan menunjukkan seberapa besar ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kesetiaan kita sebagai bagian dalam persekutuan di Jemaat GKI Tegal juga dapat kita wujudkan dalam kesetiaan mengikuti semua kegiatan yang ada di jemaat, baik itu kebaktian minggu secara online, pendewasaan iman melalui warta jemaat, dan renungan oleh para pendeta, calon pendeta kita, dan lain-lain, yang diwartakan melalui broadcast GKI Tegal, melalui YouTube, GKI Tegal Fans Club, dan lain-lain. Dan untuk anak-anak serta cucu-cucu kita, doronglah mereka untuk mengikuti kebaktian anak melalui sekolah minggu yang dilayani oleh Komisi Anak secara online. Sedang untuk remaja, karena berbagai pertimbangan, masih mengikuti Ignite Ibadah Remaja Online melalui YouTube channel GKI yang disiarkan oleh YKB Sinode GKI. Puji Tuhan, melalui partisipasi dari beberapa saudara seiman kita, gereja kita saat ini sudah memiliki perangkat audio visual digital sendiri untuk perekaman kegiatan gereja secara online maupun streaming. Majelis jemaat berupaya semakin banyak kegiatan-kegiatan gerejawi direkam secara online maupun streaming, dan banyak kegiatan-kegiatan seperti PA, sarasehan, dan lain-lain yang akan kami upload untuk jemaat dengan teknologi digital tersebut, di mana jemaat dapat berinteraksi secara visual sehingga diharapkan persekutuan jemaat kita tetap terjaga walaupun kita masih belum dapat bersekutu secara fisik. Pada saat ini saya sampaikan terima kasih secara khusus kepada Penatua Iwan, Penatua David, Bapak Widodo, Bapak Uruswoko, beserta seluruh segenap tim AUVI Audiovisual GKI Tegal yang telah bekerja keras sampai hari ini agar kita dapat menikmati semua kegiatan gereja kita secara online. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selama pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, apalagi dengan kecenderungan masih terus meningkatnya penemuan kasus-kasus positif, terutama di kota Tegal ini, serta dengan tetap memperhatikan himbauan dari Sinode GKI, maka semua kegiatan gerejawi menjadi terbatas. Semua kegiatan dilakukan secara online, dan kalaupun pada saatnya nanti mulai dapat dilaksanakan secara onsite di dalam gedung gereja, tentunya masih dengan pembatasan-pembatasan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Untuk itu, jemaat sekalian, majelis jemaat memohon maaf atas keterbatasan semua pelayanan kami selama masa pandemi ini. Kita semua marilah berdoa agar masa pandemi ini boleh cepat berlalu dari negara kita dan juga dari dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota simpatisan Jemaat GKI Tegal yang Tuhan kasihi, di tahun 2020 ini ada juga satu peristiwa penting yang perlu kita ketahui bersama, karena tepat pada ulang tahun ke-68 GKI Tegal, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020 yang lalu, telah dilaksanakan peletakan batu pertama, pembangunan dan pengembangan PAUD Elkana yang berada di Jalan Kapten Ismail. Mungkin di antara kita semua sebagai jemaat ada yang bertanya-tanya, kok di masa pandemi seperti ini melaksanakan pembangunan? Nah, Bapak Ibu sekalian, pembangunan ini harus dilaksanakan. Karena apa, Bapak Ibu?
karena izin mendirikan bangunan yang diajukan itu sudah keluar. Dan kita semua tahu Bapak Ibu, IMB itu ada batas waktu, ada kadaluarsanya. Sehingga setelah IMB itu keluar, maka segera harus dilakukan tindak lanjutnya. Dan kalau Bapak Ibu ketahui, puji Tuhan Bapak Ibu, kita harus benar-benar bersyukur. Karena untuk mendapatkan IMB itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Dan yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan ini cukup besar. Diperkirakan menghabiskan dana sebesar 4 miliar rupiah. Satu dana kebutuhan yang cukup besar. Majelis Jemaat melalui Panitia Pundi Kasih, dilanjutkan oleh Panitia Pembangunan dan Pengembangan PAUD Elkana, terus bekerja keras sampai hari ini untuk menggalang dana, untuk menutup kekurangan dana yang masih dibutuhkan di dalam pembangunan tadi, karena kebutuhannya begitu masih besar. Pada saat ini secara khusus juga Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pundi Kasih, Panitia Pembangunan dan Pengembangan PAUD Elkana, serta semua pihak atas partisipasi dan kerja kerasnya. Untuk itu mohon jemaat juga terus mendukung pekerjaan Tuhan ini dengan dukungan doa dan dana yang masih dibutuhkan. Biarlah kita semua mau dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang ikut andil dalam memperkenalkan dan menyaksikan Kristus melalui pendidikan anak-anak kita di usia dini. Sehingga kelak anak-anak kita, cucu-cucu kita ini dapat menjadi generasi penerus gereja, generasi penerus iman Kristen yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, hendaknya segala sesuatu yang adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, maka bagi Dialah saudara kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Selamat ulang tahun ke-68 GKI Tegal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dengan tetap bersyukur, marilah kita bersama-sama menyanyikan Selamat Ulang Tahun GKI Tegal.